Go. Wawancara eksklusif dengan Wakil Bupati Sukabumi, Haji Ajo Sarjono, Balon Bupati Sukabumi di kediamannya, Jumat, 7 Agustus 2020. Berita 3 Sukabumi. Publik kembali diuji untuk memilih kepala daerah yang dapat membawa perubahan. Di balik berbagai pertentangan, keriuhan, dan kemeriahan, pilkada semakin jadi wadah pembelajaran demokrasi publik. Suhu politik Pilkada Sukabumi kini kian menghangat menjelang perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada Serentak hadir sebagai sarana untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Setidaknya pilkada bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya juga diharapkan dapat meningkat. Selain itu, diharapkan juga tercipta pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Dalam hal ini wawancara eksklusif pun dilakukan kepada bakal calon Bupati Sukabumi, H. Ajo Sarjono seperti dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajo Sarjono, Wakil Bupati Sukabumi. Kaitan dengan Pilkada 2020, ya, kalau saya maju bukan karena ambisi pribadi atau keluarga, ya, atau untuk mengejar-ngejar jabatan, ya, tapi ya saya ingin memenuhi tanggung jawab moral saya karena banyak tokoh masyarakat yang datang atau pesan-pesan melalui SMS ya, SMS maupun chat WA, ya. Demikian juga penawaran dari partai agar ya saya bisa ikut ya kontestasi dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Ya, saya berusaha untuk memenuhi itu, ya, berikhtiar sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya, sekaligus juga untuk ya berusaha merealisasikan harapan-harapan masyarakat yang sampai dengan hari ini belum terpenuhi. Pak Haji, apabila nanti terpilih menjadi Bupati Sukabumi, konsep apa yang paling diutamakan demi pembangunan Kabupaten Sukabumi yang untuk lebih maju ke depannya? Apa dari aspek pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya? Kabupaten Sukabumi ini kan masih merupakan kabupaten terluas, ya, bukan hanya di Jawa Barat, ya, tapi juga di Pulau Jawa, ya, setelah Banyuwangi. Ini tantangan amat sangat berat, ya, untuk memajukan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Perlu kerja keras dan sinergitas yang tinggi, ya, melibatkan ya berbagai komponen untuk terus ya semangat membangun Kabupaten Sukabumi. Angka kemiskinan masih tinggi, ya, derajat kesehatan masih rendah, rata-rata lama sekolah atau pendidikan masyarakat Kabupaten Sukabumi juga masih rendah. Jadi yang ingin kita bangun ya sebetulnya bukan hanya fisik material tapi juga mental spiritual, lahir batin, ya, jasmani rohani. Kaitan dengan non fisik, kaitan dengan rohani, kaitan dengan batin, kita ingin bantu secara optimal ya penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren dan madrasah-madrasah, ya, terutama madrasah diniyah yang memerlukan perhatian yang besar, bantuan dari pemerintah daerah. Sekalipun itu agama ranah atau kewenangan pemerintah pusat, tapi tentu saja pemerintah daerah harus menaruh perhatian yang besar ya terhadap pengembangan lembaga pendidikan agama ya di Kabupaten Sukabumi, khususnya pondok pesantren dan madrasah diniyah. Yang fisik ya infrastruktur jalan terus ditingkatkan. Jalan tol harus terus diupayakan bisa segera selesai, ya, termasuk jalan-jalan
kabupaten dan jalan-jalan desa yang terus dituntaskan. Kalau untuk kesehatan Pak Haji? Ya kemudian yang fisik itu ya, irigasi harus terus dibangun, dipelihara. Derajat kesehatan masyarakat harus ditingkatkan melalui pembangunan sarana prasarana dan juga pembinaan SDM, ya peningkatan kesejahteraan SDM-nya, medis dan para medis, ya para tenaga honorer di bidang kesehatan. Demikian juga pendidikan, ya harus menjadi perhatian, meningkatkan perhatian melalui pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kesejahteraan SDM-nya, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga tenaga honorernya yang harus mendapatkan perhatian sehingga semangat melaksanakan tugas belajar mengajar semakin tinggi dan bisa membangun generasi muda ini yang berkualitas sehingga memiliki kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing yang tinggi. Demikian juga ekonomi masyarakat, kita masih banyak keluarga atau rumah tangga yang tidak mampu, itu harus terbantu, harus kita berdayakan sehingga ekonominya meningkat dan kemudian juga mereka tidak terbebani oleh biaya pendidikan anak-anaknya yang tinggi dan tidak terbebani oleh biaya kesehatan bagi keluarga rumah tangga yang kurang mampu. Ya, harus kita bantu dengan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan untuk keluarganya. Untuk saat ini Pak Haji udah ada usungan partai, berapa partai Pak Haji yang mengusung Pak Haji? Ya sampai hari ini ya kita masih berusaha ya dan sudah mengikuti proses penjaringan, baik di Partai Gerindra, ya Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Kita tinggal menunggu turunnya keputusan dari DPP partai-partai tersebut. Untuk calon belum ini ya? Wakilnya maksud saya Pak Haji? Ya saya diusung untuk menjadi calon bupati. Calon wakilnya memang ada beberapa alternatif yang saya serahkan kepada partai koalisi, ya di antara mereka siapa yang paling cocok untuk bisa mendampingi saya, bisa membantu dalam proses pemenangan dan bisa membantu setelah dilantik ya menjadi bupati, wakil bupati bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian disampaikan Haji Ajo Sarjono, Wakil Bupati Sukabumi, kepada Berita 3. Sepertinya, sosok Ajo ini banyak diharapkan masyarakat dan untuk maju di pilkada, untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Sukabumi di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Pemilu semakin dekat, untuk tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2020 dilanjutkan setelah sempat tertunda dari dampak pandemi COVID-19. Saat wabah ini mulai merebak di Indonesia, tahapan pilkada terhenti pada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan. Setelah memasuki masa transisi, pemerintah kembali melanjutkan tahapan pilkada pada 15 Juni 2020 dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penyelenggara juga mengatur ulang tahapan pilkada di 270 daerah termasuk waktu pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Laporan kontributor Berita 3 Sukabumi, Hadi Haryono, Redaktur Hari Hermawan.